Halo Sosius, dalam serial kuliah kali ini, aku akan membahas tentang institusionalisme organisasional dalam melihat korupsi. Institusionalisme organisasional itu apa sih? Apakah sama dengan perspektif bahasa minggu lalu? Nah, biar kita makin tahu lebih dalam, yuk mari kita bahas. Institusionalisme organisasional adalah sebuah pendekatan mengenai hubungan antara lingkungan sosial berupa struktur norma dengan individu dan organisasi. Pendekatan ini merupakan perkembangan panjang dari pemikiran klasik yang memiliki beberapa dimensi. Di antaranya adalah pembahasan terfokus pada tingkat organisasi, keragaman institusional yang mempengaruhi organisasi, dan dinamika internal dalam organisasi. Kenapa sih pendekatan institusionalisme organisasional berpotensi untuk membahas banyak dimensi dalam korupsi? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pertanyaan di atas. Pertama, korupsi selalu dilakukan melalui dan dalam organisasi. Kedua, struktur norma dalam institusionalisme organisasional meliputi formal juga informal. Kemudian, institusionalisme organisasional mengakui keragaman lingkungan institusi. Keempat, institusionalisme organisasional membahas kemampuan aktor organisasi dalam melakukan perubahan norma serta manuver dalam menghadapi lingkungan institusi. Terakhir, dalam institusionalisme organisasional juga membahas tentang perhitungan aktor organisasi dalam mengambil tindakan. Menurut kerangka institusionalisme organisasional, terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama, lingkungan institusi yang tidak memiliki batasan nilai dan norma dalam pengambilan keuntungan secara tidak absah. Kemudian, lingkungan kelembagaan tidak konsisten dalam menopang nilai serta norma anti korupsi. Selanjutnya, banyaknya bentuk persekutuan dalam institusi bisa digunakan untuk tujuan koruptif. Terakhir, korupsi bisa saja terjadi di berbagai organisasi masyarakat sipil yang memberi tekanan tertentu pada organisasi publik. Berbagai pola korupsi di Indonesia telah berubah sejalan dengan berkembangnya sistem politik demokrasi. Institusi formal demokrasi didirikan, termasuk kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, pemilu yang bebas, keseimbangan kekuasaan, serta otonomi daerah. Ketidakmampuan awal para pembaharu untuk menjamin parpol dan lembaga perwakilan rakyat akuntabel merupakan kelemahan institusional. Walaupun program tata kelola yang baik membawa kemajuan di kementerian, akan tetapi para aktor seringkali bisa mengakali peraturan. Bahkan korupsi telah menjadi institusi prosedural abu-abu, dilengkapi aktor baru, pembagian kerja baru, juga hubungan kuat dengan aktor di luar lembaga negara. Seperti pada laporan investigasi yang dilakukan oleh Tempo, terdapat serangkaian skandal yang melibatkan anggota dewan. Di antara skandal yang dianggap besar adalah kasus pembangunan Wisma Atlet dan kompleks olahraga di Sumatera Selatan. Kasus ini melibatkan beberapa anggota dewan, politisi senior, dan pejabat penegak hukum di kejaksaan dan kepolisian. Figur sentral dalam kasus ini adalah Nazarudin, anggota parlemen yang berasal dari partai pemerintah. Sebagai anggota partai juga anggota dewan, Nazarudin memiliki banyak koneksi dengan anggota badan anggaran. Ia juga memiliki hubungan dengan banyak pejabat perusahaan negara dan swasta. Tidak hanya untuk mengamankan berbagai proyek saja, koneksi yang dibangun dijadikan sebagai pusat pengelolaan uang. Dari serangkaian kasus di atas, ada beberapa kasus lain yang melibatkan anggota dewan atau pejabat dari partai-partai besar lainnya. Terdapat indikasi bahwa tindakan korupsi ini sudah terlembaga. Ada jalur yang menghubungkan antara aktor berkepentingan dengan anggota dewan tertentu. Jika mekanisme akuntabilitas lemah, maka alternatif pencegahan korupsi adalah Badan Penegakan Hukum.
Akan tetapi, korupsi di peradilan semakin meluas, dengan perkiraan 50% hingga 90% hakim terlibat dalam praktek korupsi. Kasus tadi menyadarkan kita untuk merumuskan kembali dasar-dasar teori korupsi di negara yang sedang melakukan demokratisasi. Oleh Michael Johnston, hal ini disebut entrenched corruption, yaitu lingkungan institusional dengan lemahnya lembaga publik sehingga mendorong aktor memanipulasi mekanisme organisasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Perspektif institusionalisme organisasional terdapat dua persepsi, organisasi yang mampu menyesuaikan diri dan organisasi yang mampu mengubah lingkungan institusi. Namun, secara sistematis tidak membahas jenis organisasi yang memiliki kekuasaan dan dalam hal apa ia dapat melakukan perubahan. Kasus tadi menunjukkan bahwa anggota parlemen dan pejabat kepolisian menggunakan kekuasaan organisasi untuk menciptakan aturan permainan baru. Kasus tadi juga memperlihatkan bahwa aktor dalam organisasi menggunakan pengaruhnya dalam berhubungan dengan lingkungan eksternal. Juga, perspektif ini cenderung lebih memfokuskan kajiannya dalam organisasi bisnis dan birokrasi di negara maju. Itulah kenapa perspektif ini memerlukan penyempurnaan apabila ingin digunakan untuk mempelajari kasus di negara yang sedang berkembang. Gimana nih Sosius? Udah paham kan dengan perspektif institusionalisme organisasional? Pembahasan terkait korupsi dalam sosiologi masih panjang nih. Akan ada pembahasan yang lebih seru lagi. Jadi, Sosius tunggu ya di next video selanjutnya. See you next time.